Hari ini kita akan pelajari tentang persamaan dasar dan ikhtisar. Ini masih yang kemarin ya, dari soal kemarin, karena setelah saya koreksi ada beberapa itu yang sebenarnya paham tapi masih bingung itu berkurang apa bertambah, tempatnya di mana, seperti itu ya. 3 rumus ini harus tetap kalian ingat dan harus kalian hafal. Oke, kita langsung ke soal. Yang pertama, disetor modal. Disetor modal berarti kan ada uang masuk ke perusahaan, Kaca. Ketika ada uang masuk ke perusahaan berarti pengaruhnya pada kas. Kas itu kan bagian dari harta kan. Ketika harta bertambah berarti tempatnya di debit. Itu saya tulis dia bertambah apa berkurang biar semakin hafal dan kalian tidak bingung ya. Di sini saya tulis plus berarti dia bertambah, kasnya tempatnya di debit. Habis itu karena dia adalah sebagai modal, otomatis modalnya juga bertambah kan, Cah? Pengaruhnya seperti itu loh maksud saya. Jadi ketika uang itu bertambah otomatis modalnya juga bertambah. Modal bertambah tempatnya di kredit. Tuh, Bu, iya memang di kelompok akun ketika modal bertambah kan tempatnya di kredit. Jadi sudah balance, ada debit, ada kredit. Kalau kredit tok ya enggak boleh, Cah. Kalau debit tok juga enggak boleh. Berarti ada debit, ada kredit. Selanjutnya nomor 2, PO mantan meminjam uang. Berarti minjam uang itu berarti utang. Ketika kita utang kan ada uang masuk kan, Cah? Uang masuk berarti kasnya bertambah. Kas bertambah di debit, habis itu kreditnya apa? Utang. Kan ketika minjam uang kita kan mengakui bahwa kita punya utang, ya kan? Berarti utangnya bertambah. Utang bertambah tempatnya di kredit 300 juta. Selanjutnya adalah jadi harus imbang loh ya, kredit sama debit. Nggak boleh kredit tok, nggak boleh debit tok. Kemarin masih ada yang debit tok, ada yang kredit tok. Jadinya kan nanti nggak balance. Terus selanjutnya, membeli bus secara tunai. Membeli bus. Bus itu kan kendaraan. Kendaraan itu kan bagian dari harta kan, Cah? Berarti tak tulis plus kendaraan. Maksudnya kendaraan bertambah. Karena dia harta, berarti harta bertambah tempatnya di debit. Karena setelah itu membelinya dia kan tunai. Tunai kan berarti saat itu juga mengeluarkan uang. Ketika mengeluarkan uang otomatis kasnya berkurang. Kas berkurang tempatnya di kredit. Selanjutnya adalah ketika PO mantan membeli secara kredit. Nah, ini beda lagi. Secara kredit perlengkapan. Jadi membeli perlengkapan, oli, rem, dan lain-lain. Saat itu juga kan oli sudah masuk ke perusahaan. Tapi karena secara kredit, berarti kan urung ngetokne duit kan, Cah? Berarti perlengkapan bertambah, otomatis uang saat itu perlengkapan bisa masuk ke perusahaan. Tapi secara kredit berarti dia utang, belum mengeluarkan uang. Kita mengakui ada utang bertambah, utang perlengkapan itu tadi ya. Oke, selanjutnya membayar sebagian utang dari perlengkapan. Tadi kan belinya tadi belinya 10.500.000. Habis itu di sini disaur petang juta 500 seperti itu loh, Cah. Jadi kan utangnya berkurang toh. Pengaruhnya berarti kasnya berkurang. Kas berkurang tempatnya di kredit. Berarti utang juga berkurang, Bu. Iyalah, kan bayar utang. Berarti utang berkurang, habis itu kasnya juga berkurang. Kas berkurang tempatnya di kredit. Ya toh, setelah itu mendapatkan pendapatan, jadi dia sudah bekerja, habis itu mendapatkan pendapatan, dibayar tunai saat itu juga, Cah, karena memang ada beberapa pendapatan yang tidak tunai, misalnya diutang, seumben bayarnya ya bisa jadi, ini kebetulan soalnya secara tunai ya, jadi mendapatkan pendapatan, berarti ada uang masuk pengaruhnya pada kasnya otomatis bertambah karena mendapatkan pendapatan. Kas bertambah di debit. Kreditnya apa? Kreditnya adalah modal. Kok modal? Karena kan pendapatan kan pengubah modal. Kemarin ada berapa? Ada 4 atau 5 kemarin ya kan? Pengubah modal. Pendapatan dicoret diganti menjadi modal. Modal bertambah tempatnya di kredit. Jadi plus seperti itu ya. Nggak bingung kan? Oke, selanjutnya adalah beban gaji, membayar beban gaji, bensin, dan lain-lain. Membayar beban gaji. Beban itu adalah juga bagian dari modal. Berarti kan mengurangi kekayaan kan? Mengurangi kekayaan otomatis modalnya juga berkurang. Modal berkurang tempatnya di debit. Terus habis itu ketika kita membayar itu kan mengeluarkan uang kan, Cah? Mengeluarkan uang berarti kasnya juga berkurang. Kas berkurang tempatnya di kredit. Jadi modal
kas juga minus. Oke. Selanjutnya adalah mengangsur pinjaman kepada bank pelecet. Tadi kan utangnya banyak itu kepada bank pelecet itu kan. Terus disaur 50 juta. Otomatis kan utangnya berkurang toh ya. Utang berkurang tempatnya di debit. Lah ketika membayar itu kan dia memakai uang ya kan. Berarti kasnya juga berkurang. Kas berkurang tempatnya di kredit. Sudah balance. Nomor 9, pemilik perusahaan mengambil modal. Berarti pref di sini ya. Pref itu juga pengubah modal. Jadi otomatis kan naik jimuk duit perusahaan, otomatis kan modalnya juga berkurang kan, Cah? Modal berkurang tempatnya di debit. Habis itu kan dia mengambil modal itu berupa uang. Berarti otomatis kasnya juga berkurang. Kas berkurang tempatnya di kredit. Oke, selanjutnya akhir bulan nilai perlengkapan masih tersisa. Ini banyak yang salah ya. Akhir bulan perlengkapan tersisa. Tadi kan perlengkapannya kan 10.500.000. Lah ternyata akhir bulan itu tersisa 2 juta. Berarti sing ilang piro? Asale 10 juta, isik 2 juta, berarti sing ilang 8.500.000. Lah ilang itu maksudnya adalah menyusut atau penyusutan istilahnya. Berarti penyusutannya itu 8.500.000, bukan 2 jutanya. Kebanyakan kan yang ditulis 2 jutanya. Yang 2 juta itu yang masih ada, yang diminta di sini adalah yang menyusut, begitu. Jadi penyusutan itu juga pengubah modal sehingga otomatis mengurangi kekayaan Cah, hilangnya atau menyusutnya itu ya kan. Modal berkurang tempatnya di debit, perlengkapan berkurang tempatnya di kredit. Karena perlengkapan juga bagian dari harta berkurang tempatnya di kredit. Paham ya kira-kira? Oke. Jadi yang menyusut yang di sini maksudnya penyusutannya ya kan seperti itu. Selanjutnya penyusutan. Nah, kalau yang ini sudah jelas penyusutannya ditulis penyusutan bus itu per bulan 6 juta misalnya ditulis seperti itu. Berarti ya ditulis aja penyusutan kendaraan atau modal berkurang karena penyusutan pengubah modal diganti modal berkurang tempatnya di debit, kendaraan berkurang tempatnya di kredit seperti itu ya. Oke anak-anak, kita ketika direkap akan seperti ini. Selamat, kemarin ada beberapa yang benar dan 100 saya nilainya. Sudah saya lihat, oh ternyata memang benar-benar 100. Sebenarnya kalau di ikhtisar itu anak-anak kalian sudah paham itu dimasukkan di sini. Cuma kesalahannya kebanyakan itu adalah plus atau minusnya yang bingung. Makanya kalau mulai sekarang akan saya tulis plus minusnya supaya kalian tidak bingung. Karena sebenarnya betul urutannya tak lihat betul, tapi ternyata totalnya salah itu gara-gara plus minusnya. Bisa dicek lagi plus minusnya ya. Oke, kas bertambah 400 juta, pengaruhnya pada modal juga bertambah 400. Habis itu kas bertambah 300 juta, utangnya juga bertambah 300. Habis itu kendaraan bertambah 500 juta, kas berkurang 500 juta ya. Yang min-min ini kebanyakan keliru. Terus yang nomor 4 perlengkapan bertambah, utangnya juga bertambah. Terus yang nomor 5 karena dia nyaur utang, berarti utangnya berkurang, kasnya berkurang. Di sini kebanyakan yang keliru. Terus selanjutnya yang nomor 6 50 juta itu kas bertambah karena dia mendapatkan duit, modalnya juga bertambah. Terus yang nomor 7 dia itu membayar beban 38 juta, itu otomatis kasnya berkurang, modalnya juga berkurang otomatis itu ya. Nomor 8 utang berkurang 50 juta, terus kasnya juga berkurang karena dia kan bayar utang, berarti kan utangnya berkurang, kasnya juga berkurang. Ini juga banyak yang salah di sini. Nomor 9, modal atau pref itu modalnya berkurang, kasnya juga berkurang. Kan dia ngambil uang perusahaan, berarti kasnya juga berkurang, modalnya juga berkurang. Di sini juga masih banyak yang keliru. Terus yang nomor 10 itu penyusutan, berarti modalnya berkurang, perlengkapannya juga berkurang. Terus yang nomor 11 berarti modal berkurang minus 6 juta, kendaraan juga minus 6 juta. Di total kas 400 ditambah 300 dikurangi 500 dikurangi dan seterusnya ini menjadi 147 juta. Setelah
mereka ditotal semua, sebagian aktiva 147.494 2 juta, ketika digabung menjadi 643 juta. Pasifanya juga sama, kita total sama dengan 643 juta. Balance sama, imbang. Kemarin ada beberapa anak yang nggak sama, sininya 643, sampingnya 443. Nggak tahu saya karena salah tulis atau bagaimana, yang jelas tidak balance. Dalam akuntansi itu nanti harus balance ya anak-anak ya, seperti itu. Nanti penilaiannya sebagian akan saya lewatkan Google Form anak-anak.